Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh hal yang membawa sukacita bahwa kita masih boleh merasakan dan menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, menikmati kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri bagi kita pada saat ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hanya oleh karena perkenanan Tuhan saat ini kita boleh bersama-sama menyatukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Saya mengajak kita semua mengawali persekutuan kita pada saat ini. Mari menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 66. Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Anugerahmu halisku, datanglah dari atas. Anugerahmu halisku, datanglah dari atas. Roh yang suci ajarlah perihal kasih dan ikhlas dalam damai sempurna, dalam kasih yang kekal. Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Orang yang tak beriman, orang yang tak beriman tidaklah sempat lihat keindahannya Allah, tak kenal akan berkat. Hatiku bergiranglah sejak ku yakin datang. Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami persembahkan hormat, syukur dan pujian kami kepadamu. Kami sungguh berbangga di dalam Tuhan, bahwa kami boleh menjadi milik Tuhan, dan Tuhan adalah bagian kehidupan kami. Itulah yang membuat kami ada sampai pada saat ini, menikmati anugerah, menikmati kebaikan, menikmati kemurahan Tuhan. Di antara segala kesibukan kami, rutinitas dan aktivitas kami sungguh bersyukur kalau saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhanlah kiranya yang memimpin dan menyertai kami dari awal sampai kepada selesainya persekutuan kami. Secara khusus kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya mengurapi dan memberkati kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, juga bagi seluruh saudara-saudara kami yang akan mendengarkannya. Biarlah kami semua dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, perenungan firman Tuhan pada saat ini telah saya pilih satu ayat dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap padanya. Tuhan itu adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa dalam menjalani kehidupan kita ada banyak hal yang dapat membuat kita
menangis. Tidak jarang menjalani kehidupan ini kita meneteskan air mata. Kita berurai air mata di dalam kehidupan kita. Ya, dalam menjalani hidup rumah tangga, dalam menjalani pekerjaan kita sehari-hari, ada saja sesuatu yang bisa membuat kita menangis di dalam kehidupan ini. Misalnya, satu ketika ada seorang ibu yang mendapat kabar bahwa anaknya mengalami kecelakaan, lalu kemudian meninggal. Tentu saja ibu ini merasa begitu bersedih hati, merasa begitu berduka cita, dan hidupnya pasti dipenuhi dengan derayan air mata. Atau pada keluarga yang lain, tiba-tiba seorang istri mendapat kabar bahwa suaminya di kantor tiba-tiba terjatuh dan ternyata dia kena serangan jantung, lalu kemudian dia meninggal. Betapa hancurnya hati seorang istri bahwa dia akan menghadapi hidup seorang diri, membawa hidupnya pada kesedihan, pada ratapan, pada tangisan. Lalu mungkin pada keluarga yang lain mengalami kenyataan pahit karena usahanya bangkrut, karena suaminya hilang pekerjaan, ya. Dan ada banyak hal yang lain. Mungkin ketika kita divonis menderita penyakit yang parah, ataupun juga mungkin ada yang divonis tidak bisa mempunyai keturunan. Artinya banyak hal dalam kehidupan kita ini yang bisa membuat kita menangis dalam kehidupan kita. Begitu banyak air mata. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup di dunia yang penuh tangis. Kita hidup di dunia yang penuh air mata dan ratapan. Inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia, bahwa dalam pelayanannya, dalam perjalanan hidupnya, ada banyak hal yang membuat dia meratap. Ada banyak hal yang membuat dia menangis di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dia dikenal dengan sebutan Nabi Peratap. Bersama dengan bangsanya, dia begitu mengalami banyak hal yang membuat dia menangis, yang membuat dia meratap di dalam kehidupannya. Kalau kita belajar dari keseluruhan kitab Peratapan ini, maka di situ kita akan menemukan berbagai kesulitan, berbagai kesusahan yang dialami oleh Yeremia bersama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama ialah bahwa penduduk Yehuda telah menjadi tawanan. Ya, ini menjadi sebuah sengsara tersendiri. Lalu firman Tuhan mencatat bahwa kota Yerusalem pada waktu itu telah menjadi reruntuhan. Puing-puing tembok Yerusalem memenuhi kota itu. Ini menjadi sebuah kesedihan, ratapan besar dalam kehidupan Yeremia sebagai seorang nabi pada saat itu. Lalu dikatakan bahwa mereka hidup dalam keadaan yang begitu kekurangan. Bahkan dikatakan penderitaan yang sangat hebat, yang melampaui batas, mereka harus alami di dalam kehidupan mereka. Kita dapat lihat dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-20, di situ firman Tuhan berkata, "Lihatlah Tuhan dan tiliklah." Ini seruan doa ratapan Yeremia kepada Tuhan. Dia katakan, "Lihat Tuhan, tiliklah, kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi?" Artinya bahwa kesengsaraan besar hidup, penderitaan yang sangat hebat, bahkan mungkin melampaui batas kekuatan yang menurut dia mereka alami di dalam kehidupannya. Sungguh dahsyat apa yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan inilah yang membuat Yeremia terus-menerus meratap kepada Tuhan di dalam hidupnya. Namun demikian, satu hal yang diyakini oleh Nabi Yeremia, bahwa meskipun dia sedang meratap, dia sedang menangis, dia sedang dalam
kesusahan yang besar di dalam hidupnya. Tetapi dia juga percaya bahwa anugerah Tuhan akan tetap ada bagi bangsa Israel pada waktu itu. Yeremia yakin bahwa Tuhan akan menyatakan belas kasihannya. Yeremia yakin bahwa ia percaya akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam hidupnya. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita dia berkata, Tuhan adalah bagianku. Kesusahan apapun, tangis seberat apapun, dia tidak mau berhenti berpegang kepada Tuhan. Sehingga dia berani berkata, Tuhan adalah bagianku. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi milik Tuhan. Dan tentu saja bahwa Allah ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku. Kalau Tuhan adalah bagianku, berarti hari-hari hidup kita jalani bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan adalah bagianku, itu berarti bahwa keberadaan hidup kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah seruan jiwa, seruan dari hati yang paling dalam. Ketika berkata Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, ya, kata bagian tubuhku yang dalam, bahwa Tuhan adalah bagian kehidupanku. Tuhan adalah bagian dari diriku, sehingga kita tidak bisa terpisah dari Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Yeremia di dalam kehidupannya, bahwa meskipun mereka sedang menghadapi kesusahan yang sangat besar, yang membawa kepada tangis yang mungkin berlarut-larut, tetapi dia mampu berani berkata bahwa Tuhan adalah bagianku. Apa yang kita mau pelajari dari hal ini, saudara-saudara? Bahwa tangisan dan ratapan tidak menentukan bahwa iman kita itu menjadi lemah, atau kita mungkin kurang percaya karena kita terus-terus menangis, karena kita terus-terus meratap dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab air mata adalah bagian alami dari kehidupan manusia, termasuk kita sebagai orang Kristen, sebagai ungkapan hati yang hancur, sebagai luapan kesedihan dan duka cita dalam kehidupan ini. Ya. Tetapi kita harus tahu di mana kita harus meratap dan bagaimana kita harus meratap dalam kehidupan kita. Tentu tempat terbaik ketika kita ingin mencurahkan segala isi hati kita, ratapan kita, tangisan kita kepada sahabat yang terbaik, yaitu kepada Yesus sendiri. Lalu bagaimana kita meratap? Kita meratap bukan seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu menyalahkan Tuhan akan situasi yang kita alami, lalu memaki-maki Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu tidak berkuasa, Tuhan itu tidak punya daya, membiarkan kita mengalami situasi-situasi yang sulit. Meratap di hadapan Tuhan adalah cara terbaik mengungkapkan kelemahan, mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan duka cita yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa di balik setiap air mata, orang percaya akan mampu berkata bahwa Tuhan adalah bagianku. Tuhan menyatu dengan kehidupan kita, sehingga itulah yang membuat kita mampu berharap kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang meratap dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang membuat kita bersedih, apa yang membuat kita menangis. Mungkin karena anak-anak kita, mungkin karena suami kita, mungkin karena pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, mungkin karena apa yang kita inginkan tidak terjadi sesuai dengan kenyataan. Mari bawa setiap kesedihan kita kepada Tuhan. Mari bawa setiap ratap dan tangis kita kepada Tuhan. Dia akan menampung semuanya. Dia akan mendengarkan semuanya.
Dia akan melihat dan menilik keadaan kita. Bahkan sekalipun ketika mungkin kita tidak melihat ada jalan keluar dari persoalan kita. Ini yang disampaikan oleh Yeremia kepada Tuhan. Ya, ketika mereka mengalami sengsara dan kelaparan, lalu dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, masakan ibu-ibu harus makan anaknya sendiri karena sudah tidak ada makanan? Masakan engkau membiarkan imam dan nabi di dalam tempat kudusmu itu harus mati, dibunuh Tuhan? Tidak ada harapan yang dia lihat, tetapi dia mau terus berharap kepada Tuhan. Sebab dia percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Anugerah Tuhan akan terus dinyatakan. Dan bersyukurlah kita kepada Allah yang Maha Kasih. Karena meskipun hari ini kita menangis, meskipun besok kita mungkin masih bersedih, masih merasakan kesusahan di dalam kehidupan kita, tetapi juru selamat kita yang penuh berkat satu hari kelak akan datang dalam kemuliaannya untuk menghapus semua ratap tangis kita. Wahyu 21 ayat yang keempat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah berpegang teguh kepadanya. Dialah harapan kehidupan kita. Dialah yang menjadi bagian kehidupan kita, sehingga akan mampu membuat kita bertahan dalam keadaan apapun, situasi yang sulit apapun saat ini. Mari terus bersandar kepada Tuhan, karena dialah bagian kehidupan kita. Amin. Saudara, mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, saya rindu mengajak kita semua menyanyikan sebuah pujian. Kita mau katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami percaya sepenuhnya hanya kepadamu. Dan biarlah setiap hari dari mulut kita, dari bibir kita, selalu ada pujian, selalu ada ungkapan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari ulangi pujian ini. Kita katakan, Tuhan, Engkau harapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
kami menundukkan kepala, merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai ungkapan penyerahan diri kami kepada Tuhan. Sebagai ungkapan rasa hormat kami kepada-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang mempunyai kehidupan kami. Engkaulah Allah yang mengatur segala sesuatunya. Engkaulah Allah yang merancangkan setiap hal di dalam kehidupan kami ini. Meskipun kami tahu Tuhan bahwa liku-liku perjalanan kehidupan kami seringkali ada di dalam jurang yang terjal, seringkali kami ada di dalam kerikil-kerikil tajam perjalanan kehidupan kami, karena persoalan, karena masalah, karena kesusahan yang boleh kami temui di dalam kehidupan kami ini. Tapi kami boleh berbangga di dalam Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang selalu menyatakan kasih dan anugerah-Mu. Kesetiaan-Mu tidak terbatas ya Tuhan, membimbing dan menyertai hidup kami sampai pada saat ini. Ingatkanlah kami terus ya Tuhan, menjalani kehidupan kami ini. Ketika kami mulai tidak setia, ketika kami mulai meragukan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, ketika kami mulai memberontak di dalam kehidupan kami karena kesulitan-kesulitan yang kami temui, biarlah Engkau terus menyadarkan kami, biarlah Engkau terus mengingatkan kami dalam kuasa Roh-Mu untuk terus berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah bagian kehidupan kami yang tidak akan pernah membiarkan kami di dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya menolong dan menyertai perjalanan hidup kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Biarlah Engkau memampukan kami melaksanakan tugas kami dengan baik dalam kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa hidup kami dan rumah tangga kami, Tuhan yang menopang kami semua. Kami berdoa untuk suami kami masing-masing. Berikanlah mereka selalu kekuatan menjalani hidup mereka ya Tuhan. Berkatilah dalam pekerjaan mereka semua, sehingga mereka boleh terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan mereka untuk bekerja pada saat ini. Saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk orang tua kami, Bapak Daniel Tato Rapang, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhanlah yang menjamah dan memulihkan. Begitu juga dengan kekasih kami, Ibu Elizabeth, yang juga dalam kelemahan tubuh. Berkenanlah memulihkan keadaan mereka ya Tuhan, sehingga boleh merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan, dan mereka boleh sehat dan kuat kembali menjalani hari-hari hidup mereka. Kami berdoa kepada Tuhan, menjalani hidup di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah kami terus berharap kepada Tuhan. Biarlah kami terus menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Jangan biarkan kami lalai di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Jangan biarkan kami lengah, tetapi biarlah kami terus waspada. Kami terus berjaga-jaga, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak akan membuat iman kami lemah, tetapi kami akan terus mengandalkan Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak kami semua, pelihara dan lindungi mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan, dalam setiap perjuangan mereka, baik yang ada di kota ini, juga yang ada di kota-kota yang lain, menempuh pendidikan dalam setiap perjuangan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengandung saat ini, teruslah berikan mereka kekuatan menjalani masa kehamilan, dan berikan pertumbuhan yang baik bagi janin yang ada di dalam kandungan. Kami berdoa kepada Tuhan, setiap kebutuhan kehidupan kami Engkau atur dan percukupkan. Dan biarlah melalui setiap usaha dan pekerjaan yang digeluti oleh kami semua, sanalah Tuhan akan menyatakan berkat dan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah kami terus hidup bersuka cita
dan berkemenangan menjalani kehidupan ini. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Pelindungan dan penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Pada akhirnya kami mohon, biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam sorga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa memelihara hidup kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati dan shalom.